Kalau ada orang yang tidak korupsi hari ini, itu diperbincangkan dan digibahkan. Tapi kalau dia korupsi, itu kawanku, kata dia. Itu bahaya, manusia sekarang begitu. Saking dekatnya mereka dengan, mohon maaf, saking dekatnya hari dengan kiamat itu nampak. Kenapa? Karena rasa tidak malu. Rasa malunya sudah hilang. Saking tak malunya mereka berkhianat dalam tijarah, mereka melakukan apapun yang penting kami untung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, puji syukur kehadiran Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Berkata Nabi dalam hadis dia, menukil dari perkataan Allah yang disebut dengan hadis qudsi. Kata Nabi dalam hadis qudsinya, kata Allah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala, ya bani Adam la takhafanna min dhi sultan fa inna sultani baqiyan fa inna sultani la yanfuzu abadan. Ya bani Adam la takhsha min dhiqi rizqin wa khazaini mulanatun wa khazaini la yanfuzu abadan. Ya ibni Adam la tatlub ghaira indi wa ana laka fa in talabtani wajadtani wa in fatani fatuka wa fatakal khair. Ya bani Adam khalaqtuka lil ibadah fala tal'ab wa qassamtu laka rizqa fala tad'ab fa in radita bima qassamtuhu laka arahtu qalbaka wa badalaka wa kuntu indi mahmud wa kunta indi mahmud wa in lam tarda bima qassamtuhu laka fa wa izzati wa jalali la sultana alaik la usallitanna alaika ad-dunya tarqudu fiha ruqdun liwuhushi fil bariyati thumma la yakunu laka minha illa ma qasamtuhu laka wa kunta indi mazmuman. Ya bani Adam khalaqtu as-samawat as-sab'ah wal aradin as-sab'ah wa lam a'i bi khalqihinna ya'ni 'ish sawfa laka bila ta'ab raqiqah. Ya bani Adam ana lam ansa man bi musahibini fa kaifa man ata'ani wa ana rabbur rahim wa ala kulli syai'in qadir. Sadaqallah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haditsin akhar. Kata Nabi dalam hadis yang lain, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man rufaqa'uka min ummati qala 10
sultanun jair ghaniyun mutakabbir tajirun kha'in syaribul khamr al-qattad sahibuz zina aqilu malil yatim al-mutahawan bis salati mani'uz zakah alladhi yutilul amal fahaula'i ashabi wa ikhwani. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dalam hadis yang pertama Nabi berkata, hadis ini hadis qudsi. Kata Nabi, qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa qala Allah Ta'ala, ya bani Adam la takhafanna min dhi sultan. Wahai anak bani Adam, jangan kalian pernah takut dengan sesuatu yang namanya kekuasaan. Jangan pernah takut dengan kekuasaan. Maksudnya apa? Jangan takut kehilangan kekuasaan. Jangan takut dengan orang yang punya kekuasaan. Dan jangan pernah takut dengan ketidak memiliki kekuasaan. Dan jangan pernah tertipu dengan kekuasaan. La takhafanna min dhiqi, la takhafanna dhi sultan. Fa inna sultani bakian. Tidak ada satupun yang paling kuasa di antara manusia di muka bumi ini, kata Allah dalam hadis kursinya, kecuali aku. Madama sultani baqiyan fa inna sultani la yanfudhu abadan. Sesungguhnya kekuasaanku, derajatku tak akan pernah habis. Ketinggianku tak akan pernah sirna. Kehebatanku tak akan pernah ada yang melampaui. Ini tunjukkannya Allah. Allah kata kepada manusia di poin yang pertama tadi. Dalam hadis yang kedua kita bahas di waktu zuhur kemarin. Kata Nabi ketika diskusi kepada iblis, man rufaqa'uka min ummati, kata Nabi. Hai iblis, siapa orang-orang yang bakal menjadi sahabatmu kelak di hari kiamat dari umatku, kata Nabi. Iblis menjawab, qala asyara, ada 10, kata iblis, yang menjadi kawanku kelak. Fahaula ashabi wa ikhwan. 10 golongan tersebut, kata iblis, menjadi golonganku, sahabatku, saudaraku, kata dia. Kita sudah bahas 3 di waktu zuhur. Yang pertama, kata Nabi, kata iblis berkata kepada Nabi, yang pertama sultanun jair. Sudah kita bahas, pemimpin yang zalim, pemimpin yang jahat, pemimpin yang otoriter, pemimpin yang zalim, pemimpin yang suka menganiaya. Inna asyaddan nas yaumal qiyamah. Yang paling kenceng nangisnya, yang paling kenceng menyesalnya, kata Hasan al-Basri, di hari kiamat adalah seorang pemimpin yang diberikan razaqahullahu bimansibin, yang diberikan oleh Allah kekuasaan, tapi dengan kekuasaan dia menzolimi orang lain, dia menzolimi rakyat dia zolimi orang-orang pengikut dia. Ini pemimpin yang zalim, sultanun jair. Yang kedua, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kata iblis, kawanku adalah orang kaya yang sombong. Kalau ini tak perlu kita tanya, mesti jawabannya insyaallah sepakat itu. Banyak ada orang kaya hari ini yang sombong. Tak sepakat ternyata di sini. Alhamdulillah. Berarti di sini rata-rata orang kayanya baik-baik. Tapi banyak atau tidak orang kaya yang sombong hari ini? Yang mereka berjalan di muka bumi yamsuna 'alal ardi hauna. Mereka berjalan di muka bumi mutakabbira, dengan membanggakan diri. Orang kaya yang sombong. Kata iblis, itu kawanku, kata dia. Nomor 2 sudah kita bahas juga. Yang ketiga, tajir khain. Tajir khain itu adalah seorang pedagang pengkhianat. Allah menunjukkan hari ini setiap perkembangan zaman, Bapak Ibu, kita tidak boleh menafikan keberadaan zaman atau perkembangannya, tidak bisa. Kita mau menghindar dari perkembangan zaman itu tidak mungkin. Dulu perdagangannya offline, sekarang online. Dulu perdagangannya tidak ada pakai Shopee Pay, sekarang pakai Shopee. Pakai apa lagi? Lazada, pakai Tokopedia, semuanya lah. Semua sudah ada pasarnya masing-masing. Dalam bahasa akademik disebut dengan waralaba online. Sudah ada sekarang warung-warung online. Bahkan penjualan jasa pun sudah online sekarang. Apa itu? Prostitusi online.
Sudah online juga. Jadi kalau dulu prostitusi online-nya datang dulu ke Doli Surabaya, datang dulu ke Jakarta, datang dulu ke Malang, datang dulu ke beberapa daerah, sekarang tak perlu lagi. Sudah ada namanya prostitusi online. Saya tak tahu kalau di Pekanbaru ini dulu ada atau tidak, tempatnya pun saya tak tahu. Alhamdulillah, lebih baik tak tahu. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini prostitusinya online. Kalau dulu yang tua-tua, yang sekarang muda-muda, yang mereka memperjualbelikan diri mereka. Artinya apa? Sekarang tidak bisa kita menghindari perkembangan zaman. Yang bisa kita lakukan terhadap perkembangan zaman adalah kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, kembali kepada ajaran-ajaran agama. Artinya apa? Kata Nabi, kelak di hari kiamat itu, di akhir zaman itu, manusia itu isinya tak berakhlak. Sehingga ketika manusia tak berakhlak, itulah kekacauan terjadi. Jadi dengan kekacauan yang seperti itu, kata Nabi, yang selamat itu manusia yang aneh. Tuba lil ghuraba. Beruntunglah orang-orang yang aneh ketika itu. Siapa mereka yang aneh? Yang menjaga nilai-nilai agama. Orang yang berjualan hari ini kalau jujur dicemooh orang. Orang yang berjualan hari ini kalau dia baik dia dicemooh orang. Tapi kalau dia berkhianat, dia menipu, dia banyak kawan. Sama. Kalau ada orang yang tidak korupsi hari ini, itu diperbincangkan dan digibahkan. Tapi kalau dia korupsi, itu kawanku, kata dia. Itu bahaya manusia sekarang begitu. Saking dekatnya mereka dengan, mohon maaf, saking dekatnya hari dengan kiamat itu nampak. Kenapa? Karena rasa tidak malu. Rasa malunya sudah hilang. Saking tak malunya mereka berkhianat dalam tijarah, mereka melakukan apapun yang penting kami untung. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, salah satu definisi daripada ekonomi itu adalah mencari keuntungan sebanyak mungkin. Dan itu yang dilakukan oleh John. Kata John dalam buku dia, arti ekonomi itu adalah mencari keuntungan sebesar mungkin. Masalahnya halal atau haram kemudian belakang lah. Masalah halal dan haram itu belakangan. Seorang penulis namanya Max Weber, dalam kisah filsafat dia, penulis buku The Wealth of Nation, juga mengatakan hal yang sama. Ternyata dalam pandangan mereka ada namanya etika jual beli. Mereka melakukan etika ekonomi. Pelaku ekonomi itu harus punya etika. Salah satu etika pelaku ekonomi adalah tidak melakukan kecurangan dalam transaksi jual beli. Artinya apa? Banyak manusia yang hari ini demi keuntungan menghalalkan yang haram. Menghalalkan cara untuk mendapatkan. Baik menipu dan lain sebagainya, tak urusan. Pernah satu ketika kami beli kue. Ini nyata. Beli kue di salah satu toko. Ketika kita beli kue di toko tersebut, apa kata toko tersebut? Diskon 50%. Kira-kira kalau diskon 50% dari harga 40.000, berapa kira-kira? 50% dari 40.000, pasti akal sehat kita berbicara 20.000. Tapi kemudian di situ tertulis diskon 50% pakai aplikasi. Setelah kita pakai aplikasi maksimal 5.000. Sekarang pertanyaannya, kita yang bodoh atau mereka yang bodoh? Harusnya 40.000, diskon 50% jadi berapa Bapak Ibu? 20.000. Tapi kata dalam aplikasi tersebut maksimal 5.000. Itu yang bodoh saya atau aplikasi itu? Maksudnya bisa dipahami, Bu? Penipuan terjadi melalui jalur aplikasi. Kita dipancing dengan diskon 50%, semangat orang datang membeli, ternyata hanya dapat batas maksimal 5.000. Yang seharusnya kita dapat kortingan 20.000, ternyata dalam aplikasi tersebut maksimal 5.000. Artinya apa? Pembodohan. Tapi uniknya, sudah tahu pembodohan, banyak yang datang.
Kira-kira yang datang tuh bodoh atau pintar? Tak ada yang berani jawab. Begitu keadaannya hari ini. Masuk ke mall, pakai aplikasi Pak, dapat diskon 50%. Maksimal 10.000. Saya bilang, lama-lama kita yang stres dibuatnya. Maka Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu pengkhianatan, penipuan dalam tijarah, dalam transaksi jual beli. Itu masalah seperti ini tak sedikit kita temukan, sering. Makanya hati-hati. Kalau Bapak Ibu ditawarkan diskon, tanya dulu baik-baik. Kalau mau dia jawab, biasanya tak mau jawab. Bapak, diskon ini dari harga berapa? Oh, dari harga 250.000. Kalau sekarang sudah ada HP, boleh cek tuh harga barang yang sesungguhnya, nanti nampak tuh. Artinya apa? Kadang-kadang dengan diskon tuh kita ditipunya Pak. Diangkatnya naik, dinaikinnya harga 100%. Anggaplah 25.000. Dinaikkannya 2 kali lipat, jadi berapa? 50.000. Sekarang didiskonkannya 50%. Jadi dari 50.000, 50% berapa diskonnya Bapak? 50. Tetap harganya 25.000 sebenarnya. Cuman karena kita 50% diskonnya katanya. Itu yang menjadi kita terpancing tadi itu. Karena dapat diskon 50.000, bangga pula lagi. Alhamdulillah kita belanja di mall. Yang di mall tersebut tidak ada transaksi, tidak ada sunnah jual beli sudah. Di dalam mall itu salah satu sunnah jual beli yang dihapus adalah tawar menawar. Dan tak boleh kita tawar menawar di mall tuh. Berapa harga barang nih? 150.000, boleh kami tawar harga pas. Karena gengsi, karena ingin menaikkan derajat, aku belinya di mall. Harganya 250.000. Buka coki kawan tadi. Aku beli di Ramayana yang bisa kami tawar itu cuma 75.000. Ente kena tipu gitu deh. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Saking banyaknya penjual hari ini, mohon maaf jangan tersinggung para penjual. Memang tidak semuanya, alhamdulillah. Saking banyaknya untuk melariskan dagangan, mereka rela melakukan sumpah palsu, pengkhianatan, jual tipu daya, spekulasi dan lain sebagainya. Cuman untuk membuat jualan mereka laku. Bapak Ibu lihat di online itu, yang dipejeng apa, yang sampai ke tangan kita seperti apa, itu boleh tuh dicek. Satu ketika saya sengaja mencoba, uji coba. Ada barang yang memang bagus. Saya coba uji coba, betul atau tidak sesuai dengan fakta. Kita beli Pak. Ada tempat laptop, di situ disebutkan bagus. Kita cek, kita beli. Alhamdulillah, yang sampai ternyata kara. Dari besi jadi kara. Harganya mahal, tapi dari besi jadi Saya bilang di situ, di aplikasi tersebut kepada orangnya langsung, saya bilang, kelak di hari kiamat aku bersaksi atas perbuatanmu. Saya bilang. Artinya apa Bapak Ibu? Kita perlu hari ini Bapak Ibu. Beberapa hari yang lalu kami belanja di pasar, timbangannya goyang. Timbangannya goyang. Jadi saya beli mangga, di pasar itu saya beli mangga. Ketika beli mangga di pasar, otomatis ditaruh di atas timbangan. Ketika timbangan itu masih goyang, belum berhenti secara sempurna, langsung diangkatnya 2 kilo kata dia. Saya bilang sabar. Pertama, saya bilang lagi, Pak tolong cek sekali lagi. Dibuatnya lagi sama, dilakukannya dengan model yang sama. 2 kilo kata dia. Langsung saya tembak. Di mana datang 2 kilonya? Saya bilang. Anda belum berhenti sudah Anda katakan 2 kilo. Coba berhenti dulu. Ditaruhnya kemudian berhenti. Setelah berhenti ternyata 2 kilo kurang 1,8. Berarti kurang 2 ons. Saya bilang Anda mau menipu saya. Uniknya lagi di pasar, kalau kita lakukan demikian, itu yang protes bukan penjualnya, pembeli yang lain. Pak, kalau mau beli, beli. Kalau tidak, udah, kami mau beli. Masih banyak yang perlu kami layan. La ilaha illallah. Itu model jual beli hari ini. Ada banyak hal Pak penipuan kalau kita tak cerdas dalam transaksi jual beli itu. Makanya diancam oleh Nabi. Diancam oleh Nabi. Jual beli, para penjual-penjual pengkhianat yang menipu, yang merusak pasar, yang monopoli, yang ihtikar penimbunan barang itu semuanya pengkhianat. Pelaku kezaliman, pengkhianat. Kata Nabi itu pengkhianat. Nah orang-orang seperti ini, itu kawan daripada iblis. Dan orang-orang seperti ini masuk neraka tanpa hisab.
Jadi sebenarnya masuk neraka dulu. Jadi ada 6 orang yang bakal masuk neraka qablal hisab. Jadi sebelum dihisab masuk nerakanya. Salah satu diantaranya tajir khain, penjual yang penipu. Ini bagus berasnya, bagus beras, mantap, alhamdulillah. Sudah bilang bagus pakai alhamdulillah lagi. Ternyata beras plastik. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jadi banyak sekarang. Kok bisa orang-orang seperti ini menipu dalam jual beli? Karena mereka tak takut dengan Allah. Bapak Ibu, ada cerita yang sangat unik. Ketika Umar bin Khattab jalan sebagai Amirul Mukminin. Ketika jalan di malam hari, ada satu tradisi jual susu unta yang dilakukan oleh banyak pedagang ketika itu. Satu malam anaknya bilang begini kepada seorang anak berbicara kepada ibunya begini. Bu, susu unta kita nih berkurang. Tidak seperti biasanya. Kata ibunya begini. Begini aja nak. Kita campur susu unta tadi dengan air sedikit aja. Tak usah banyak. Anaknya bilang, jangan bu. Nanti kita berdosa. Ibunya bilang begini. Kan Amirul Mukminin tak lihat. Sementara Amirul Mukminin Umar bin Khattab sudah mengatakan kalau ada orang yang mencampuri susu dengan air, maka dia akan dihukum. Kata ibunya tadi, tidak, Amirul Mukminin tidak nampak. Ketika itu Amirul Mukminin sedang berada di jendela rumah mereka untuk mendengarkan perbincangan antara anak dengan ibu tadi. Apa jawaban sang anak tadi? Kata sang anak tadi, memang Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin tidak melihat, tapi Allah melihat. Sampai di sini paham ya? Kelak anak tersebut dinikahkan dengan anak Umar bin Khattab, dikumpulkan oleh Umar bin Khattab anak-anaknya. Apa kata Umar bin Khattab? Ada yang mau menikah? Kalau tidak ada yang mau menikah, maka akan kunikahkan dengan yang lain. Anaknya nomor 2 mengatakan saya siap menikah. Kelak yang menjadi pemimpin umat muslim setelahnya yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Dari keturunan Umar bin Khattab, dari anak yang kedua yang nikah dengan perempuan yang jujur tadi. Bayangkan Bapak Ibu. Orang tak percaya dengan keberkahan itu. Sehingga mohon maaf, di rumah beras tak ada, anak menangis butuh susu, istri menangis minta duit mau jalan-jalan, atau mau beli make up, atau mau beli baju baru. Orang tua mungkin butuh duit, dalam benak sudah tidak ada duit, bingung bagaimana cara duit, dilakukanlah berbagai macam upaya. Itu kalau terdesak. Sekarang uniknya sudah tidak terdesak, sudah tidak dalam keadaan darurat, tapi mereka tetap melakukan penipuan dalam jual beli. Kenapa? Karena sudah merasa tidak ada yang melihat dalam transaksi kecurangan mereka. Padahal Allah syahid, Allah yang menyaksikan. Tapi mengapa manusia masih melakukan penipuan dalam transaksi jual beli? Karena mohon maaf, kecintaan manusia terhadap harta itu melebihi cinta mereka kepada Allah. Jadi tidak takut. Orang hari ini tak takut lagi kepada Allah. Yang mereka takutkan dengan perut mereka. Kalau perut kami tak terisi, bagaimana caranya? Daripada kami mati, padahal mati itu tak segampang itu juga. Banyak orang mati bukan karena kelaparan. Banyak orang mati bukan karena kelaparan. Ingat itu Bapak Ibu. Orang mati itu bukan karena kelaparan. Kalau ada orang yang mengatakan mati karena kelaparan, itu sedang hilang akidah dia. Orang mati karena Allah. Sudah ajalnya dapat. Mau dalam keadaan kelaparan ke, di atas onda ke, atau kapan Allah pengen cabut nyawanya mati. Sekarang pertanyaannya, ada orang tak makan selama 1 pekan. Tidak mati-mati. Tidak mati-mati. Berarti apa? Bukan karena kelaparan. Tapi karena apa? Karena memang takdir dia. Karena Allah yang mematikan dan menghidupkan. Hati-hati, rusak akidah kita. Artinya apa? Kata Nabi di akhir zaman, kata Nabi, ada orang yang menjadikan perut dia itu sebagai tujuannya. Wahimmatuhum butunuhum. Perut mereka itu, kata Nabi, di akhir zaman akan menjadi tujuan kehidupan mereka. Artinya apa? Apapun akan mereka lakukan agar bisa mengisi perut mereka. Mau halal ke, mau haram ke, yang penting masuk. Mau berkhianat ke, mau nipu ke, atau tak nipu, transaksi jual beli tetap akan kami lakukan.
Sampai di sini bisa dimengerti Bapak Ibu. Saking banyaknya penipuan dalam transaksi jual beli itu, sampai kita tidak sadar kalau kita sedang ditipu. Banyak modelnya, banyak. Makanya Bapak Ibu, salah satu transaksi berkedok jual beli itu adalah multi level marketing, MLM. Itu kedoknya jual beli, tapi transaksinya bukan jual beli itu. Itu namanya membunuh. Siapa yang naik, dia yang untung, yang di bawah tetap buntung. Atas untung, bawah buntung. Atas yang untung, yang di bawah buntung. Multi level marketing. Banyak Bu. Model-model tipu daya hari ini banyak sekali. Artinya apa? Mereka semua yang bertransaksi dengan model seperti ini, itu semuanya adalah penipu dan pengkhianat. Ada transaksi jual beli yang lain yang dikatakan oleh Nabi dalam hadisnya. Kata Nabi begini, ada orang yang jual, kemudian kita anggaplah jualan dia jualan baju. Kemudian dia punya kawan, ada kawan dia. Kata penjual ini kepada kawannya, tolong kau pura-pura beli dan yakinkan orang bahwa barangku ini bagus, sehingga engkau seakan-akan membeli dengan harga-harga yang tepat, biar bisa menarik orang lain. Bapak Ibu tahu maksudnya itu? Ada orang-orang yang memang sengaja diminta untuk menjadi pelaris jual beli mereka, meskipun pada hakikatnya mereka tidak beli. Hukumnya haram. Hukumnya haram. Namanya penipuan. Dan itu termasuk pada bagian pengkhianatan dan kezaliman. Aku beli barang dia nih, bagus sekali barang nih. Padahal sama-sama kawan. Sama-sama kawan. Sehingga menarik orang lain untuk datang membeli. Boleh Pak Ustaz? Tidak boleh, hukumnya haram itu. Itu yang terjadi. Hari ini banyak di pasar begitu Bapak Ibu. Saya pernah temukan ketika jual beli durian. Wih bagus durian nih. Berapa harganya? 50.000 ya. 50.000 ini terlalu murah dengan sebagus ini. Saya pura-pura tak tahu saya. Saya tungguin sampai selesai orang beli. Mendekat Isya. Apa kata mereka? Yang tadinya di depan tadi dibayar sama yang tukang beli tadi, yang penjual tadi dibayar, dikasih uang, saya lupa berapa dikasihnya. Saya bilang inilah tipu daya yang dilakukan. Dia tak beli, cuman dia melakukan penipuan seolah-olah barang yang dijual ini bagus, atau kemudian dengan cara menarik, dengan cara dia di depan mempromosikan agar orang-orang lain datang untuk mempromosikan dan membeli barang tersebut. Itu tak boleh, hukumnya haram. Ittafaqal ulama, sepakat ulama. Penipuan. Baik, tajir khain. Apa maksud tajir khain tadi? Pengkhianat dalam jual beli. Jadi Bapak Ibu para pedagang, apapun dagangan Anda, apapun usaha Anda, yang jujurlah, yang jujurlah. Jangan jual daging, jangan jual daging tapi daging busuk. Jangan jual udang tapi udang sudah busuk, dimasukkan ke freezer jadi segar lagi, kemudian ditanya ini masih bagus. Bagus, demi Allah masih bagus, bersumpah pula atas nama Allah, tapi ternyata tipu dah. Banyak kita temukan orang-orang yang jual di pasar tadi. Mohon maaf, jangan tersinggung, kita cuma ingin mengingatkan, kembalilah ke jalan yang benar, berdaganglah dengan cara yang baik. Orang yang berdagang dengan cara yang tidak benar, sebesar apapun keuntungan yang Anda terima, sebesar itu pula lah kerugian yang akan Anda alami. Sebesar apapun keuntungan yang Anda terima dari transaksi jual beli, apapun usaha Anda dengan cara menipu dan berkhianat, sebesar itulah kerugian yang akan Anda alami. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya? Baik, hati-hati Bapak Ibu. Akhir zaman. Maka Bapak Ibu, Nabi selalu mengancam urusan perdagangan. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah bisa ikut campur dalam urusan pasar. Barulah ketika masa Utsman bin Affan, pada masa Utsman bin Affan, itu Utsman membentuk controlling. Jadi ada pengawas pasar namanya. Pengawas pasar ini bertujuan untuk melihat siapa di antara pelaku-pelaku pasar ini yang melakukan kecurangan dalam jual beli. Tapi tetap pengawas pasar ini tidak bisa menentukan harga.
Dia hanya mengawas saja. Kalau ada yang menipu, kalau ada yang berbohong, kalau ada yang tidak jujur, maka dia akan disampaikan kepada Utsman bin Affan, dan Utsman bin Affan akan mengambil keputusan dan kebijakan. Dan itu ditulis oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya tentang controlling pasar. Pasar itu penting Bapak Ibu. Nah, kenapa Nabi kemudian mengancam? Karena ketidakmampuan Nabi terlibat dalam pasar tersebutlah kemudian Nabi khawatirkan kelak akan muncul orang-orang dengan pasar tadi melakukan kecurangan. Sehingga Nabi ancamlah pelaku-pelaku kecurangan itu dengan neraka yang kelak akan menghuni neraka jahanam. Kita takut apa tak takut Bapak Ibu? Takut atau tak takut Bapak Ibu? Banyak yang tak takut nampak ini. Baik, yang keempat, syaribul khamri. Kata setan, kata iblis, kawanku kelak adalah syaribul khamri. Apa itu syaribul khamri? Peminum khamar. Peminum khamar. Kenapa kok peminum khamar ini kawannya iblis? Dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Apa kata Allah? Ikhwanas syayatin. Orang-orang peminum khamar, pejudi, mereka masuk dalam ikhwanas syayatin, saudara-saudara setan. Jadi pelaku-pelaku peminum khamar saudara-saudara setan. Pertanyaannya adalah siapa yang minum khamar itu? Rata-rata orang yang meminum khamar itu satu. Orang yang mohon maaf. Mereka yang frustasi dengan kehidupan. Yang kedua, orang yang bergaul dengan para peminum khamar yang lain. Yang ketiga, orang yang nggak punya kerjaan. Itu rata-rata peminum khamar. Ada gaya hidup sekarang ini, kalau kami tak minum khamar, Ustaz, kami tak bisa berkawan dengan mereka. Jadi harus pula minum khamar baru bisa berkawan dengan mereka. Kalau begitu, tak usah berkawan dengan itu. Karena kalau kita berkawan dengan peminum khamar, hari pertama kita selamat, hari ke-10 kita ngikut. Mungkin bisa lebih kita daripada mereka. Kata kawan-kawan yang tadi ngajak, dulu tak mau, sekarang paling parah, kata dia. Sampai di sini bisa dimengerti ya Bapak Ibu. Peminum khamar, kata iblis kawanku, kata dia. Apa ancaman mereka? Otomatis mereka akan masuk ke dalam neraka. Dan mereka termasuk golongan yang 9 yang pernah kita sampaikan di waktu zuhur, yang tidak diajak oleh Allah berbicara. Allah tak mau melihat mereka. Bagi mereka azab yang sangat pedih, dan Allah tak mau mensucikan mereka. Allah melaknat mereka. Bagi mereka neraka jahanam. Bayangkan, ancamannya 6 bagi peminum khamar, syaribul khamri. Apa khamar di sini, Ustaz? Banyak macam dia. Sesuatu yang memabukkan. Bagian daripada itu. Baik ganja, narkoba, narkotika, alkohol, tua, kamput, bir bintang, yang tak ada bintangnya. Sebutkan semua. Yang terbaru saya tak tahu. Itu yang lama-lama. Banyak itu. Dan uniknya lagi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Dulu orang minum khamar sembunyi-sembunyi. Dia cari tempat yang paling sembunyi, kemudian mereka beli minuman, mereka minum. Sekarang tidak. Setiap ada acara nikahan, tengok di belakang tenda tu. Tengok minumannya ada apa tidak. Kalau sudah ada band, kalau sudah ada keyboard, ada penari yang tak pakai, mohon maaf, tak pakai baju. Maksudnya tank topan, celana pendek, rok pendek. Tengok tu baik-baik. Bisa jadi ada narkobanya, bisa jadi ada minuman khamarnya, bisa jadi ada kamputnya. Bagi anak muda hari ini Bapak Ibu, kenapa mereka rusak? Ada yang merusak mereka. Apa namanya? Lem. Bapak Ibu tahu ngelem ya? Dibuka lem cap kambing tadi, dihiruplah sampai teler. Apa namanya itu? Itulah pokoknya. Ngelem. Namanya ngelem. Itu anak sekolah zaman sekarang itu. SMA, SMP dan lain sebagainya. Kalau kita tak kontrol Bapak Ibu, kita yang hancur. Generasi ke depan kita begitu. Baik, syaribul khamar. Yang keempat. Yang kelima, al-qattat, tukang fitnah. Al-fattat, tukang fitnah.
Ini orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Allah sebut dalam Al-Quran 2 kali dengan kalimat yang berbeda. Apa kata Allah? Al-fitnatu asyaddu minal qatl. 1. Yang kedua, al-fitnatu akbaru minal qatl. Yang pertama, al-fitnah asyaddu minal qatl. Yang kedua, al-fitnatu akbar minal qatl. Bayangkan para ulama mengatakan, ini para ulama yang mengatakan, fitnah di sini banyak. Ujian, ketidakbenaran dan lain sebagainya. Bahkan ada ulama yang mengatakan, sultanun jair khairun min alfi fitnatin. Seorang pemimpin yang zalim itu lebih baik daripada 1000 fitnah. Coba Bapak Ibu bayangkan, saking berbahayanya fitnah tadi. Ini banyak bermunculan, apalagi ini masa-masa pilkada nih, tukang fitnah bersebaran ini. Ini buzzer-buzzer fitnah ini, insya Allah tuh tempat mereka neraka kalau mereka nggak tobat itu. Para buzzer yang tukang sebar-sebar isu dan hoax itu, insya Allah mereka masuk neraka kalau mereka nggak tobat. Sampaikan aja besok Bapak Ibu. Kalau ada orang datang menyebarkan isu kejelekan orang lain, sampaikan kepada dia. Anda tahu kebenarannya 100% mutlak. Kalau tak tahu berarti Anda fitnah, berarti Anda penghuni neraka. Sampaikan begitu. Biar besok dia tak nyebarkan fitnah lagi. Banyak sekali penyebar fitnah nih Bapak Ibu. Apalagi sekarang nih. Untuk menjelekkan orang lain, menjatuhkan orang lain, sebar fitnah sana sini. Ini hati-hati. Bapak Ibu siapapun kalian, siapapun Bapak Ibu semua, mau masuk dalam nomor berapapun, tim ses apapun, silahkan, tapi jangan pernah menyebarkan fitnah, apalagi kalau Anda tidak mengerti apa yang Anda sampaikan. Oh, kalau Anda mau sampaikan, jujur, yang adil menyampaikannya. Baiknya sampaikan, buruk dia sampaikan. Biar orang yang memilih, Anda tak usah ikut-ikutan. Karena kalau Anda menyebarkan fitnah, andai kata benar yang Anda sampaikan, Anda ghibah. Andai kata tak benar, Anda sudah melakukan dosa. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Yang kedua, al-fitnatu akbaru minal qatl. Kenapa kok dikatakan akbar minal qatl? Karena fitnah itu Bapak Ibu kelak lebih berbahaya. Pembunuhan karakter. Kalau cuman membunuh langsung tusuk mati selesai. Ini tak, yang dibunuh dia karakter dia. Yang dibunuh karakter. Namanya pembunuhan karakter. Baik Bapak Ibu, ya, yang lain, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Yang terakhir, yang ke-6, sahibuz zina, pelaku zina. Insyaallah Bapak Ibu kita jelaskan sahibuz zina kalau kita dengan izin Allah ketemu kembali, kita sampaikan kembali tentang sahibuz zina sampai ke nomor yang ke-10. Mudah-mudahan ada manfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan bisa menjadi panduan bagi kita agar kita bisa menjadi orang-orang yang baik di hadapan Allah. Paling tidak kita bisa menghindari kemaksiatan-kemaksiatan yang kita sampaikan tadi. Semua itu oleh Imam Az-Zahabi disebutkan, oleh Imam Az-Zahabi disebutkan sebagai dosa-dosa besar. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.